Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita sampai pada materi kita yang selanjutnya, yakni data dan klaim. Pada materi kita kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menulis sebuah data, baik itu data berupa tabel maupun data berupa grafik, ataupun data-data lain yang sejenis. Mengapa kita perlu belajar untuk menulis data tabel itu? Agar kita terlatih untuk mendeskripsikan, menjabarkan sebuah data, sehingga data yang saya maksud ini adalah data berupa tabel atau grafik itu memiliki makna, bisa memberikan pemahaman kepada pembaca, sehingga titik tekan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, sebelum kita belajar materi ini bersama-sama, barangkali kita perlu mereview terlebih dahulu materi kita sebelumnya tentang tulisan akademik yang mengikuti pola problem, proses, dan solusi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, bahwa salah satu unsur terpenting dalam tulisan akademik itu adalah menampilkan suatu usaha untuk mengidentifikasi, menjabarkan, dan menyelesaikan suatu persoalan atau sebuah masalah. Dan tentu saja untuk menjabarkan sebuah masalah butuh keterampilan-keterampilan khusus. Salah satu keterampilan yang harus kita pahami dan kita miliki adalah kita perlu membuat masalah itu menjadi sesuatu yang benar-benar bermasalah, sangat polemik, sehingga kita memiliki sebuah ruang untuk menyatakan bahwa tulisan kita itu benar-benar relevan untuk ditulis dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Sebagus apapun sebuah gagasan yang kita tulis, jika kita tidak mampu menampilkan urgensi gagasan tersebut, ya tulisan itu akan menjadi hambar. Salah satu cara untuk memperkuat urgensi atau pentingnya sebuah tulisan adalah dengan cara memperkuat latar belakang masalah mengapa sebuah gagasan itu perlu ditulis. Nah, dalam materi sebelumnya, salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membuat sebuah masalah itu, kita memproses sebuah masalah itu sehingga masalah itu menjadi begitu sangat polemik. Dan salah satu caranya adalah bagaimana kita menjaga jarak antara objek masalah yang sedang kita bahas dengan peran kita sebagai penulis. Dan salah satu upayanya adalah dengan memunculkan agensi di dalam kata kerja dan kata benda, mengurangi sebanyak mungkin kata-kata persona, baik itu berupa kata persona, kata ganti aku, orang pertama tunggal, saya, penulis, peneliti, dan apapun. Misalnya saja kita mengganti kata penulis dengan langsung menggantinya dengan kata tulisan atau penelitian. Misalnya sebagaimana yang penulis tunjukkan dalam tabel, itu tidak perlu disampaikan kata penulis, langsung saja tabel di atas menunjukkan bahwa itu salah satu caranya. Nah, strategi itu sebenarnya akan kita pelajari lebih detail sekarang. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat objektivitas, dalam rangka memperkuat nuansa objektif di dalam tulisan. Bagaimana kita tidak terjebak menjadi sekadar klaim yang sangat subjektif, tetapi kita seolah-olah benar-benar menampilkan sebuah data yang objektif. Saya menggarisbawahi kata seolah-olah karena dalam beberapa hal kita perlu menunjukkan siasat estetik agar tulisan kita tampak objektif, karena objektivitas, seberapapun ia sangat muskil untuk diperoleh, merupakan salah satu karakter tulisan akademik pada umumnya. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang data dan klaim yang juga berkaitan dengan soal keberjarakan sebagai suatu siasat estetik dalam menulis sebuah tulisan akademik, agar kita tidak mudah terjebak, agar tulisan kita tidak mudah terlihat seperti sebuah klaim. Nah, kita
kita tahu teman-teman bahwa dalam beberapa tugas akademik kita seringkali diminta untuk menjelaskan sebuah data yang biasanya ditampilkan dalam tabel, grafik, gambar, atau ilustrasi nonverbal lainnya. Data ini sebenarnya bisa dikategorikan atau dimasukkan dalam tubuh tulisan atau dalam lampiran. Apa tujuannya? Karena dengan data tersebut, dengan menampilkan data tersebut dan menjelaskannya secara terperinci, kita diharapkan atau tulisan kita diharapkan terhindar dari klaim. Klaim itu adalah pernyataan tanpa dasar, tanpa data. Sekalipun ada sebuah data yang kita tampilkan, tetapi kita tidak mampu dan tidak kompeten di dalam mendeskripsikan data tersebut, maka bisa jadi data statistik atau data tabel yang kita tampilkan itu tidak lebih dianggap sebagai data palsu. Nah, memberi penjelasan, komentar, atau bahkan kritik atas sebuah data, tujuannya juga untuk memperjelas posisi kita dalam tulisan yang kita buat. Apakah kita menyetujui atau membantah data tersebut, itu sangat bergantung pada bagaimana kita memberi penjelasan atas data itu. Data yang saya maksud di sini adalah data grafik dan data statistik ya, atau data tabel. Tentu saja apa yang dimaksud dengan memberi penjelasan di sini bukanlah sekadar mengulang kembali apa yang sudah dipaparkan di dalam data itu, melainkan mencari poin spesifik dari data tersebut yang dapat memperkuat posisi kita sebagai penulis. Ini penting karena bagaimanapun sebuah data itu tetap harus dinarasikan, tetap harus dideskripsikan, dan mendeskripsikan atau menarasikan sebuah data itu butuh kompetensi tersendiri. Tentu saja tidak mudah kita memberi penjelasan atas sebuah data, karena sebagaimana yang sudah saya berkali-kali tegaskan, banyak penulis itu sekedar mengulang kembali apa yang ditampilkan dalam data tanpa memberikan komentar atau tanpa memberikan kritik atas data tersebut untuk memperkuat posisinya saat itu. Kalau cuma mendeskripsikan mungkin bisa dipelajari dengan mudah, tapi memberikan sebuah titik tekan, kritik atau komentar terhadap data itu juga membutuhkan suatu ketelitian tersendiri. Tetapi secara umum penjelasan atas sebuah data itu sebenarnya bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Misalnya, pertama kita terlebih dahulu meringkas data statistik atau tabel itu. Kemudian kita memberikan standar umum, menjelaskan standar umum yang digunakan oleh data tersebut jika memang ada standar umum. Kemudian kita berusaha membandingkan data yang ada dengan data-data yang lain. Lalu kemudian kita menilai validitas dan reliabilitas data berdasarkan metodologi yang ia gunakan. Kemudian sebutkan masalah yang bisa ditimbulkan oleh data tersebut, dan yang terakhir menjelaskan implikasi dari data tersebut. Ini beberapa strategi, tahapan-tahapan deskripsi atas sebuah data statistik atau data tabel yang harus kita penuhi. Selanjutnya kita akan coba untuk belajar dari sebuah contoh. Ini adalah data tabel. Kita bisa lihat tabel di sini adalah rata-rata infeksi virus komputer DA sederajat di Indonesia tahun 2010. Ternyata sumber infeksi virus itu berasal dari hard disk sebanyak 43%, drive disk separasi 6%, aplikasi internet 3%, download 2%, hard disk flash disk dari lembaga lain 1%, bluetooth 1%, bawaan hard disk dari toko 1%, sumber tidak dikenal 29%. Bayangkan kita kemudian menampilkan data memiliki data ini dari sebuah sumber, misalnya entah itu sumber internet atau sumber apapun yang bisa dipercaya. Apa yang harus kita kemudian lakukan jika kita mengikuti tahapan-tahapan tahapan-tahapan mendeskripsikan sebuah data? Maka idealnya 6 tahapan ini harus dilalui, atau beberapa dari tahapan ini harus dilalui. Tentu saja ini bukanlah aturan yang baku, tetapi ini hanya sekedar panduan, sejenis pedoman saja bagi teman-teman yang kira-kira tidak tahu sebuah data tabel itu harus diapakan dan harus dibagaimanakan. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah panduan. Di sini adalah
deskripsi atas tabel ini. Mari kita baca bersama-sama lalu kita pelajari seperti apa struktur tulisan dari struktur gagasan dari paragraf ini. Virus komputer merupakan program yang sengaja dirancang untuk merusak sistem software dan data komputer. Karena kegiatan sehari-hari kita hampir selalu berhadapan dengan dan bergantung pada komputer, keprihatinan akan terjangkitnya virus komputer tersebut juga semakin meningkat. Tabel 5 menunjukkan sumber-sumber utama penyebaran virus komputer di lembaga SLTA sederajat di Indonesia pada tahun 2010. Sebagaimana yang terlihat sejauh ini drive disk, baik berupa hard disk eksternal maupun flash disk milik karyawan SLTA, masih menjadi satu-satunya sumber yang paling banyak menyebarkan virus komputer, sebesar 43%. Akan tetapi perlu diingat bahwa ada nyaris 30% virus komputer tersebut berasal dari sumber yang tidak diketahui. Besarnya persentase sumber virus yang tidak dikenali itu kemungkinan disebabkan oleh ketidakmampuan antivirus mendeteksi komposisi virus yang sedang di-scan. Karena sebagian virus komputer biasanya selalu memiliki kemampuan untuk terus memperbaharui dirinya sendiri secara otomatis. Konsekuensinya, meskipun kita sudah berhati-hati dengan memberi software antivirus dan mengaktifkan firewall di komputer atau laptop pribadi kita untuk memastikan bahwa disk yang kita bawa itu selalu aman dari virus. Namun saat disk tersebut dihubungkan ke dalam komputer atau laptop yang ada di lembaga-lembaga pendidikan formal seperti SLTA, ia akan rawan terkena virus kembali. Kita perhatikan baik-baik struktur tulisan, struktur gagasan dari tabel ini, dari penjelasan ini. Akan tampak bahwa penjelasan ini mungkin dan barangkali terdiri dari dua pola umum. Mendeskripsikan sebuah data yang ada, lalu kemudian memberikan komentar. Tetapi kalau kita kemudian menggali lebih dalam struktur yang ada di dalam paragraf ini, yang mendeskripsikan data ini, data tabel ini, maka kita bisa menyusunnya menjadi 6 tahap yang seperti sudah saya jelaskan pertama. Pada kalimat 1 sampai kalimat 2 dari virus komputer sampai ini merupakan pengantar memasuki data, yaitu penjelasan tentang apa itu virus komputer, yakni meringkas sebuah data. Jadi memberikan penjelasan boleh, meringkas atau memberikan penjelasan boleh. Kemudian kalimat ketiga merupakan ringkasan data, yakni tentang virus komputer di lembaga SLTA. Di kalimat ketiga ini adalah pernyataan kembali dari tabel ini. Perhatikan baik-baik, jangan lupa saat kita menulis sebuah tabel, pastikan tabelnya diberi angka. Dan saat kita merujuk tabel ini, kita harus memastikan bahwa ini tabelnya disebut bersama dengan angkanya. Kalau satu mungkin tidak menjadi masalah, tapi kalau ada banyak tabel di dalam sebuah tulisan, pastikan tabelnya itu disebutkan juga angka dalam tabel. Kita tinggal mengulang deskripsi tabel. Dan tabel 5 menunjukkan sumber-sumber utama penyebaran virus komputer di lembaga SLTA sederajat di Indonesia tahun 2010. Lalu kalimat keempat menyajikan standar umum yang digunakan oleh data, yakni sumber-sumber yang paling sering menyebabkan virus komputer. Nah, sebagaimana yang terlihat sejauh ini drive disk, baik berupa hard disk eksternal, ini standar yang umum yang digunakan oleh data, sumber-sumber yang paling sering menyebabkan virus komputer. Ini titik tertinggi dari, jika ada persentase seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lihat? Ada dua keanehan tentu saja dalam data ini, dua keunikan dari data ini, yakni data hard disk atau flash disk dan data sumber tidak dikenal. Pada dua poin inilah teman-teman kita bisa sebenarnya memberikan sebuah komentar, dan fokus komentar kita atau fokus kritik kita langsung berkaitan dengan dua hal ini, karena inilah yang paling aneh. Kalau yang lain masih terbagian dari rata-rata 6, 3, 2, 1, 1, 1, itu sesuatu yang barangkali penting tapi mungkin tidak perlu harus dijelaskan panjang lebar. Tapi yang terpenting di sini adalah soal 43 dan sumber yang tidak dikenali. Paragraf ini mengambil sikap untuk memberikan penjelasan fokus kepada sumber yang tidak dikenali, karena mengapa kok sumber yang tidak dikenali itu sebenarnya cukup besar. Ada apa dan bagaimana sebenarnya? Dari situlah novelty dari sebuah penjelasan atas data tabel. Itu yang menurut hemat kami, menurut hemat saya penting untuk disampaikan kepada pembaca. Perhatikan baik-baik ketika di kalimat 5 menampilkan perbandingan data tertentu dengan data yang lain. Data yang saya maksudkan adalah data yang paling tinggi dengan data yang
data yang jelas ada sumbernya dan data yang tidak jelas ada sumbernya. Persentase tertinggi karena sumber hard disk dan persentase juga tertinggi karena tidak dikenal. Kita perlu menjadikannya, bisa kita memperbandingkannya satu sama lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa ada nyaris 30% virus komputer tersebut berasal dari sumber yang tidak dikenali. Ini sudah mulai masuk untuk mempersoalkan keanehan dalam sebuah data tersebut, keunikan dalam sebuah data tersebut. Misalnya persentase sumber virus yang tidak dikenali itu kemungkinan disebabkan dan seterusnya. Menampilkan masalah yang muncul dari data tersebut, yakni mengapa ada sumber yang tidak bisa dikenali. Nah, ini sudah mulai mempermasalahkan, membuatnya menjadi suatu polemik yang penting untuk segera dibahas dan dianalisis. Jadi saat kita melihat sebuah data, kita lihat seperti apa keanehan-keanehan atau apa saja keanehan-keanehan yang muncul dalam data itu. Dan salah satu cara klasik tentu saja untuk menampilkan sebuah data itu, ya tetaplah data Excel atau data di dalam tabel, data di dalam statistik. Karena ini akan memperlihatkan seperti apa turun naik, persentase tertinggi, persentase terendah, mana persentase tertentu yang seimbang dengan persentase lain dan seterusnya. Ini masih data sederhana. Kalau kita melihat data-data yang banyak misalnya, kita dan dibuat menjadi sebuah statistik, itu juga akan semakin menarik lagi. Karena statistik atau data tabel itu sejenis panoptikal. Sejenis terowongan, kita bisa melihat dari jarak jauh. Ini adalah sebuah data, kita seperti melihat dari atas, semacam helikopter optik ya, semacam penerawangan atas lah. Oh, ini kok ada sesuatu yang aneh, ini ada apa? Nah, itulah yang sebenarnya bisa kita perkenalkan. Nah, di dalam tulisan ini penulisnya meyakini bahwa sumber tidak dikenal itu bukan karena ada sumber lain, tetapi karena ketidakmampuan firewall antivirus untuk mendetek virus yang baru muncul di dalam komputer yang dipakai oleh para karyawan di SLTA. Nah, itu uniknya. Nah, sekarang data grafik. Data grafik sebenarnya akan lebih mudah. Data tabel ini kalau di dalam Excel, ini sebenarnya akan lebih mudah kita lihat, apalagi kalau datanya sangat banyak. Maka saya sarankan untuk mengubahnya menjadi data grafik. Data yang banyak dalam sebuah grafik itu akan kelihatan sangat, sangat unik, karena kita tahu bahwa data tersebut akan memunculkan suatu turun naik yang lebih jelas. Mengapa tiba-tiba pada tahun ini ada sangat landai, tapi tiba-tiba kemudian di tahun berikutnya begitu menanjak, tapi di tahun berikutnya langsung turun drastis. Nah, itu adalah satu keanehan-keanehan yang barangkali bisa kemudian menjadi suatu fenomena-fenomena yang barangkali itu bisa menjadi satu titik temu, titik tekan kita kemudian memasuki data dan menjelaskannya secara tertulis. Nah, sama dengan data grafik. Data di sini ini merupakan bentuk diagram dengan basis kronologis. Kelebihan data kronologis macam ini adalah kita tidak akan bingung untuk memulai penulisannya. Kita bisa memulainya dari periode awal hingga periode akhir, namun di sisi lain kita juga perlu melihat aspek-aspek yang menonjol dari data tersebut. Aspek-aspek yang menonjol dari data tersebut, jika kita anggap saja ini tidak ada penjelasan, kita akan bisa melihat ada satu keanehan tertentu. Apa keanehannya? Titik tertingginya di 87. Bayangkan ini adalah tahun misalkan, sementara ini adalah persentase. Di tahun 1986 sampai 1987 itu ada peningkatan yang luar biasa menanjak. Tetapi kemudian di tahun 87-88 penurunannya begitu sangat drastis. Bahkan yang titik terendah terjadi 89-90. Nah, penjelasan ini sebenarnya perlu ditulis. Agar apa? Agar data grafik yang menjadi data mati itu bisa bunyi, bisa diberi argumen, bisa diberi deskripsi, penjelasan, sehingga orang mengerti kita tuh sebenarnya ingin mengkritik data ini, atau kita sebenarnya ingin mengambil posisi seperti apa terhadap data yang muncul ini. Kalau saya di sini fokus pada saat melihat data grafik adalah ada 4 aspek. Fokus pada rata-rata, titik terendah, titik tertinggi, lonjakan, dan penurunan drastis. Rata-rata, titik terendah, titik tertinggi, titik terendah, lonjakan, penurunan drastis. Nah, ini adalah pola-pola umum, pattern yang bisa kita jadikan landasan untuk menjelaskan sebuah data grafik. Kita bisa lihat contohnya di dalam paragraf di bawah. Gambar 7 menampilkan rata-rata lulusan teknik informatika UGM tahun 82-94. Memang terlihat ada fluktuasi turun naik, maksudnya. Namun rata-rata kelulusan adalah 40-50%. Rata-rata sudah masuk di dalam penjelasan
sebagaimana terlihat dalam gambar di atas, rata-rata kelulusan mengalami fluktuasi pada 2 periode, yakni pada tahun 86 yang mengalami kenaikan hingga 66%, ini kenaikan, dan tahun 99 mengalami penurunan hingga 38%. Kenaikan ini. Terjadi kenaikan cepat, kemudian tahun 1982 sampai 85 terjadi kenaikan cepat, ini kenaikannya yang luar biasa. Namun dari tahun 90 hingga akhir tingkat kelulusan mengalami kenaikan yang relatif stabil. Ini kenaikannya kan juga agak relatif stabil, tidak besar. Kondisi yang fluktuatif ini, nah disinilah komentar penting dari sebuah titik tekan yang ingin kita fokuskan. Kemungkinan disebabkan oleh banyak faktor, misalnya jumlah hibah penelitian, prioritas kelulusan kampus, dan kualitas mahasiswa itu sendiri. Jadi pola umum saat kita melihat grafik itu ya tetaplah titik terendah, titik tertinggi, lonjakan dan penurunan drastis. Itu saja. Itu harus masuk. Itu seperti menjadi sebuah prasyarat utama di dalam saat kita mendeskripsikan sebuah data grafik. Lalu pada saat kita membuat sebuah penjelasan atas sebuah grafik atau tabel, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kita perlu menghindari klaim. Ini sebenarnya jenis pengayaan, ada kaitannya dengan penjabaran terhadap data grafik tabel tadi, tetapi sekaligus bisa jadi pengayaan atas tulisan akademik secara umum. Kita tahu bahwa meskipun kita bisa menampilkan sebuah data grafik atau tabel, bukan berarti kemudian kita bisa terlepas dari sebuah klaim subjektif. Dari klaim subjektif, sekalipun objektivitas itu barangkali bagi sebagian orang dan termasuk saya sendiri adalah sesuatu yang mustahil atau muskil untuk diperoleh, tetapi kita bisa memperlihatkan tulisan kita itu sampai pada level seobjektif mungkin, minimal dari sisi estetik atau siasat estetikanya, dari teknik penulisannya, minimal dari situ dulu kita bisa menampilkan sisi atau nuansa objektif itu. Nah, kalau kita melihat pada dua kalimat di sini, dari data kasus teror sepanjang tahun 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang buruk. Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa kita bandingkan dengan kalimat yang kita juga bisa lihat pada kalimat yang selanjutnya. Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa fasilitas tidak memberi andil apa-apa dalam mengembangkan prestasi siswa. Sebenarnya tidak ada masalah dalam tulisan ini secara gramatikal. Tulisan ini sudah selesai, tulisan ini sudah baik secara gramatik. Tetapi apakah secara logis atau secara objektif tulisan ini mampu menampilkan sisi objektif dan sisi sisi logis itu? Nah, itu tampaknya prasyarat itu masih belum dipenuhi oleh dua kalimat ini. Apa indikatornya? Pada kata-kata agama yang buruk, tidak memberi andil apa-apa. Ini nuansanya ini membuat memperlihatkan bahwa ini semacam ngejudge ya. Ini seperti sejenis menghakimi saja, penghakiman. Sekalipun kita punya banyak data, tapi jika kita pada akhirnya sampai dalam sebuah kalimat untuk memberi penilaian terhadap data tersebut, jebakan-jebakan semacam ini seringkali muncul di dalam sebuah tulisan, dan itu sering saya temukan dalam banyak sekali tulisan. Ada nuansa, ada kesan bahwa tulisan ini lebih menghakimi daripada memberikan objektivitas, pertimbangan-pertimbangan objektif. Itu saya pikir harus dihindari dalam tulisan akademik. Bukan berarti itu dilarang, tetapi bahwa dalam tulisan akademik penghakiman semacam itu, tulisan-tulisan yang bernada penghakiman itu sebisa mungkin dihindari, dan karena memang tidak lazim dalam tulisan akademik seperti itu. Nah, bagaimana salah satu cara agar kita terhindar dari klaim-klaim semacam ini? Ini yang saya sebut jebakan atas klaim, ya, jebakan menjadi klaim. Kenapa? Karena kata-kata agama yang buruk tidak memberi andil apa-apa. Sekalipun gagasan kita itu luar biasa, tetapi ada 1-2 statement yang memperlihatkan sejenis nuansa, yang memperlihatkan sejenis sejenis sikap klaim, ya bisa jadi tulisan kita menjadi buruk dan tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu kita harus menghindari klaim. Bagaimana cara kita menghindari klaim agar tulisan kita
terlihat objektif atau kita bisa mampu mencapai objektivitas yang kuat itu sendiri, itu ada beberapa caranya. Pada materi sebelumnya saya sudah pernah membahas bahwa salah satu cara untuk menghindari menghindari subjektivitas atau klaim itu adalah menghindari atau mengurangi kata-kata persona seperti penulis, peneliti, dan seterusnya. Nah, saat ini kita memperkaya materi tersebut dengan belajar ada strategi-strategi tertentu untuk menghindari klaim. Strategi pertama adalah menampilkan probabilitas kemungkinan. Nah, itu pertama. Strategi pertama menghindari klaim adalah probabilitas. Menampilkan probabilitas melalui apa? Menambahkan kata atau frasa yang menunjukkan hal tersebut. Apa itu ciri-cirinya ini? Contohnya, pengurangan batas kecepatan akan memperkecil kecelakaan lalu lintas. Pengurangan batas kecepatan membuat angka kecelakaan semakin menurun. Pengurangan batas kecepatan dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Lihat jika kita membaca baik-baik, seolah-olah penulisnya begitu sangat yakin bahwa dengan mengurangi batas kecepatan sebuah kendaraan, maka angka kecelakaan lalu lintas secara otomatis akan berkurang. Ini sebenarnya pernyataan yang tidak masalah selama kita punya data yang kuat, tetapi pernyataan ini akan terjebak menjadi sebuah klaim besar. Pernyataan yang terkesan menghakimi seolah-olah satu-satunya penyebab kecelakaan lalu lintas adalah pengurangan batas kecepatan. Apalagi di kalimat kedua, jelas terlihat bagaimana klaim itu muncul. Bagaimana kemudian mengurangi batas kecepatan itu tampaknya menjadi satu-satunya faktor untuk mengurangi angka kecelakaan. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita bisa menambah tingkat probability kemungkinan. Karena mengapa tingkat probabilitas itu menjadi sangat penting dalam tulisan akademik? Karena tulisan akademik selalu bukan hanya menekankan pada sisi riset, tetapi juga menekankan pada aspek kehati-hatian. Salah satu indikator agar kita hati-hati di dalam sebuah tulisan, dalam membuat tulisan, menilai sesuatu secara tertulis adalah dengan memunculkan aspek probability atau kemungkinannya. Bagaimana caranya? Kita dengan cara memberi modalitas tambahan di awal atau di tengah kalimat. Seperti ada kemungkinan, tampaknya, sangat mungkin, dan sejenisnya. Sekali contoh misalnya seperti ini. Sangat mungkin pengurangan batas kecepatan dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Lihat bagaimana, bandingkan kalimat ini dengan kalimat yang ini. Pengurangan batas membuat angka kecelakaan semakin menurun. Idenya sama, tetapi nuansa tidak sombong. Ini bahasanya nuansa kehati-hatiannya jauh terasa pada kalimat-kalimat ini daripada kalimat-kalimat di atas. Pengurangan batas kecepatan akan memperkecil kemungkinan. Nah, tidak langsung secara otomatis memperkecil kecelakaan lalu lintas, tetapi masih ditambah kata-kata kemungkinan, memperkecil kemungkinan kecelakaan, relatif memperkecil kemungkinan beberapa jenis kecelakaan lalu lintas. Wah, itu akan membuat probability-nya akan semakin kuat. Pengurangan batas kecepatan tampaknya dapat meminimalisir, dikasih tampaknya. Ada semacam keraguan-keraguan, tetapi disitulah sebenarnya strategi estetik, saya katakan, sebuah tulisan akademik. Agar apa? Pertama, terhindar dari klaim, meningkatkan sisi objektivitas, dan yang ketiga, dalam sebuah penelitian itu ada yang namanya batasan, etika kepenulisan. Bagaimanapun di dalam etika penelitian dan batasan penelitian, kita harus sadar bahwa secara metodologis penelitian kita bukanlah satu-satunya cara untuk memecahkan sebuah persoalan, dan itu harus diterapkan pada unsur pembentuk tulisan yang begitu kecil, yang sangat kecil termasuk dalam sebuah kalimat. Kita harus tampilkan bahwa kita juga memiliki keterbatasan, bahwa sekalipun kita punya data grafik dan data tabel yang begitu sangat kaya, menunjukkan argumen yang begitu sangat kuat bahwa salah satu indikator kecelakaan lalu lintas itu, untuk memperkecil kecelakaan lalu lintas itu adalah dengan pengurangan batas kecepatan misalnya. Tetapi kita harus tetap rendah hati, tetap humble di dalam tulisan, di dalam menjelaskan data tersebut, dalam menyimpulkan data tersebut. Ya, salah satunya adalah dengan meningkatkan probability ini. Nah, yang selanjutnya adalah keberjarakan. Strategi kedua, selain meningkatkan probability kemungkinan, kita juga bisa menggunakan strategi berjarak. Berusaha mengambil jarak dari klaim sepihak dengan memoles pernyataan kita sehalus mungkin. Salah satu caranya adalah dengan apa?
Salah satu caranya adalah dengan mengurangi sekecil mungkin penggunaan kata-kata personal. Seperti penulis, peneliti, kami, kita, dan sejenisnya. Itu yang terpenting. Nah, ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa pastikan kita perlu mengurangi kata-kata persona, baik itu kami, kita, penulis, dan seterusnya. Biarkanlah penelitian kita yang menyatakan hasil itu. Jangan kita kemudian ikut campur, ingin menampilkan diri bahwa seolah-olah hasil penelitian itu dari diri kita sendiri. Karena semakin kita berusaha menampilkan diri di dalam sebuah tulisan, semakin kuat nuansa subjektivitas di dalam tulisan tersebut, sehingga jebakan menjadi sebuah klaim itu sangat kuat, dan prasyarat sebagai sebuah tulisan akademik menjadi sangat kurang atau tidak ada sama sekali. Salah satu caranya apa? Bisa dengan seperti ini. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap tabel 5 dapat disimpulkan bahwa bla 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 bla. Perhatikan kata-kata berdasarkan pengamatan penulis. Ini kan terkesan subjektif. Sudah, biarkan kata-kata penulis, kata-kata peneliti kita itu hilang di dalam tulisan kita. Ganti dengan kata-kata yang jauh lebih objektif. Dari tabel 5 dapat diketahui. Atau bahkan kalau perlu, tabel 5 memperlihatkan bahwa biarkan tabel yang kita buatlah yang berbicara, bukan kita yang berbicara. Karena dengan demikian orang akan merasa, oh ternyata tidak ada penulis di sini. Ternyata yang mengatakan itu bukanlah penulisnya, tetapi penelitiannya. Kesan itu harus muncul pada saat kemudian para pembaca membaca tulisan kita. Setelah penulis melakukan observasi, diketahui bahwa hasil observasi menunjukkan. Jadi tidak perlu mengatakan penulis. Setelah penulis dari sini penulis menyimpulkan bahwa hasil bahwa kecelakaan lalu lintas bla bla bla. Tidak perlu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. Jadi langsung to the point pada aspek itu. Studi informal yang peneliti lakukan ini baru memperlihatkan, tidak perlu. Ini sedikit selain bertele-tele juga tidak menampilkan keberjarakan. Langsung, menurut hasil penelitian yang masih bersifat informal ini, tingkat transaksi di KPK. Atau langsung, hasil penelitian ini masih bersifat informal. Namun, penelitian ini memperlihatkan tingkat transaksi dan seterusnya. Jadi tidak perlu menggunakan kata-kata peneliti. Selanjutnya adalah strategi ketiga, melakukan degeneralisasi. Menggunakan kata agar terhindar ini kita bisa menyebutnya dengan menggunakan kata cenderung. Salah satu contohnya adalah menggunakan kata cenderung, biasanya, umumnya, dan sejenisnya. Jadi mendegeneralisasi, dibikin lebih generik. Berbeda dari kebanyakan masyarakat daerah Jawa Timur cenderung tidak menyukai masyarakat. Ini adalah strategi degeneralisasi. Jadi menggunakan kata relatif. Saya sering, mungkin teman-teman sering ya merasa bahwa saya itu sering mengulang kata-kata barangkali, sering mengulang kata-kata relatif, sering mengulang kata-kata mungkin. Karena saya merasa bahwa penjelasan saya sebenarnya barangkali itu salah. Baru saja saya sebutkan juga itu. Karena bagi orang lain strategi saya bisa jadi benar, tapi bisa jadi keliru juga. Sehingga kita jangan terlalu pede mengatakan strategi kita adalah strategi yang tepat. Salah satu cara untuk menyampaikan itu ya gunakan kata-kata barangkali. Ya ini memang seperti yang saya sebutkan di awal dulu di materi, bahwa tulisan akademik kok terkesan agak bertele-tele, agak birokratis, bahkan mungkin ya sedikit diplomatis ya. Tetapi ya itulah dalam dunia akademik. Tujuannya sebenarnya adalah membuat semaksimal mungkin keberjarakan itu. Selanjutnya yang ke langkah kedua adalah mengkualifikasi subjek dengan menggunakan kata atau frase mayoritas, sebagian besar, dan sejenisnya. Sebagian besar masyarakat Jawa Timur tidak menyukai makanan manis. Mayoritas alumni pesantren memilih pola hidup sederhana dibanding mewah-mewah. Kenapa kita perlu menggunakan kata sebagian besar dan mayoritas? Sekalipun kita misalnya telah melakukan penelitian pada mungkin pada semua santri di sebuah pondok pesantren, lalu kita menghasilkan sebuah temuan A misalnya, tidak lantas kemudian kita tiba-tiba mengatakan para santri di pondok pesantren itu suka makanan manis misalnya, suka menjaga kebersihan misalnya. Jangan menggunakan kata-kata semua santri.
sekalipun kita kemudian sudah melakukan riset semuanya, tetap kita harus perlu menyadari keterbatasan penelitian kita. Jadi etika dari degeneralisasi, keberjarakan, dan probability sebenarnya adalah soal pelajaran moralnya adalah etika kita dalam menulis, etika kita sebagai penulis. Gunakan kata-kata yang jauh lebih humble sebagian besar masyarakat Jawa Timur. Mayoritas alumni pesantren memilih mayoritas sebagian besar. Sehingga ketika ada bantahan, nah ini fungsi yang kedua, yang lain. Jika ada bantahan negatif yang tiba-tiba muncul untuk membantah hasil penelitian kita dan argumen kita, kita masih punya alasan. Loh, ternyata kok tidak semua santri ya suka kebersihan. Ada beberapa santri, kan saya mengatakan sebagian besar. Nah, kita bisa memberikan alasan, saya mengatakan sebagian besar, bukan semuanya. Nah, itu salah satu sebenarnya salah satu strategi agar kita juga bisa menjawab, mengantisipasi resiko-resiko sebelum argumen bantahan itu muncul. Yang selanjutnya adalah menambahkan pengecualian dengan kata atau frase terlepas dari, kecuali, dengan pengucapan dan sejenisnya. Misalnya, kecuali sebagian besar masyarakat di daerah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, masyarakat Jawa Timur tidak menyukai terlepas dari mereka yang sudah terbiasa hidup hedonis sejak awal. Nah, ini antisipasinya sejak awal sudah muncul. Ini jauh lebih konkret. Degenerasinya jauh lebih konkret. Karena kita mengantisipasi argumen negatif dengan cara langsung memunculkan itu. Terlepas dari bahwa dia itu suka masakan manis ya, misalnya. Terlepas bahwa di pesantren itu sudah mengajarkan. Jadi kita menyadari sebenarnya keterbatasan penelitian kita dengan cara menyiasatinya. Terlepas dari banyak sekali terlepas dari itu, sehingga kita sadar bahwa sebenarnya penelitian kita bukanlah satu-satunya penelitian yang konkret, yang absah untuk menjawab sebuah persoalan, untuk menampilkan sebuah persoalan. Oleh karena itu, argumen-argumen negatif yang kira-kira muncul, saya mengatakan argumen negatif bukanlah argumen negatif dalam moral ya, tetapi argumen bantahan, itu sudah harus dimunculkan dalam tulisan kita untuk mengantisipasi argumen-argumen tersebut. Saya selalu ingat dengan pernyataan salah seorang dosen saya di CRCS UGM ketika dia mengatakan sebuah tulisan yang baik pada hakikatnya bukanlah tulisan yang dipenuhi dengan data, dipenuhi dengan informasi-informasi pendukung, tetapi tulisan yang baik adalah tulisan yang mampu mengantisipasi argumen atau bantahan yang kira-kira muncul terhadap gagasan tulisan itu. Kalau kita sudah mampu mengantisipasinya sejak awal, kemungkinan tulisan itu sudah cukup baik. Karena apa? Karena jangankan informasi pendukung, informasi yang tidak mendukung pun ternyata bisa ditampilkan oleh tulisan itu, sehingga tulisan itu benar-benar dikategorikan sebagai tulisan yang barangkali komprehensif. Begitu. Lalu strategi selanjutnya adalah kata kerjanya dilemahkan. Istilah pelemahan kata kerja itu sebenarnya adalah kita memang penting membuat sebuah kata kerja yang kuat, tetapi dalam beberapa derajat tertentu, utamanya pada saat kita sampai pada sebuah hasil penelitian, pernyataan terhadap sebuah hasil penelitian, kita perlu memperlemah kata-kata yang kuat itu dengan, sekali lagi, sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya argumen-argumen yang membantah tulisan dan gagasan kita. Bagaimana contohnya? Seperti ini, dengan menambah kata-kata relatif netral, lemah, dan halus. Dengan memilih kata kerja yang relatif ya, maksud saya bukan kata kerja netral, tapi memilih kata kerja yang relatif netral, lemah, dan halus. Ini tergantung pada kekayaan kosakata yang kita miliki. Regulasi tersebut menyebabkan krisis finansial. Ini kuat. Ini seolah-olah kita sangat begitu yakin bahwa krisis finansial disebabkan satu-satunya oleh regulasi. Mengapa kita tidak coba dengan kata-kata yang sedikit lebih objektif, dengan sedikit lebih antisipatif? Regulasi tersebut turut berkontribusi, agak samar-samar, sama-sama idenya sama, tetapi yang kedua agak samar-samar, sehingga argumen negatifnya menjadi mudah diantisipasi. Manajemen keuangan di Mesir sangat buruk, tidak dikelola dengan efisien. Ini jauh, selain bahasanya jauh lebih efektif, lebih formal, dia juga mampu melemahkan kata kerjanya agar tidak terkesan menjadi klien. Dari tabel 3 tampak bahwa peraturan pajak dapat menciptakan, dapat menstimulasi. Ya, kalau menciptakan kok seolah-olah konkret dan jelas, tapi kalau menstimulasi itu kan ada dorongan-dorongan, ada usaha-usaha untuk tumbuh dan seterusnya. Jadi itu kita pilih kata kerja yang relatif.
Selanjutnya adalah mengkombinasikan antar strategi. Tadi kan ada 3 atau 4 strategi yang sudah saya sebutkan. Ada degeneralisasi, ada probability, ada pelemahan kata kerja, lalu ada keberjarakan. Ada 4 ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan antar strategi itu dalam sebuah tulisan. Kita bisa misalnya, contoh ini kan klaim nih, penggunaan sabuk pengaman menghindari luka fisik dalam kecelakaan lalu lintas. Mari kita gunakan beberapa strategi sebelumnya dengan menambahkan hal-hal berikut ini. Kita berusaha melemahkan kata kuncinya dengan cara menghindari menjadi mengurangi, mengurangi menjadi mengurangi kemungkinan, probability. Dalam beberapa momen tertentu menambahkan kata-kata dalam beberapa, menambahkan sebagian jenis kecelakaan lalu lintas, menambahkan berdasarkan pengamatan awal. Lihat bagaimana dua kalimat ini dengan gagasan yang sama tetapi nuansa objektifnya itu berbeda. Berdasarkan pengamatan awal sejauh ini. Nah, ini sudah antisipatif nih sudah sebenarnya. Penggunaan sabuk pengaman dalam beberapa momen tertentu dapat mengurangi kemungkinan sebagian jenis kecelakaan lalu lintas. Nah, ini betapa sangat hati-hati seorang penulis di dalam kalimat ini menyampaikan gagasannya, menyampaikan hasilnya. Karena dia mungkin sabuk pengaman dapat menghindari luka fisik dalam kecelakaan lalu lintas, tetapi mungkin dalam beberapa momen tertentu. Mungkin hanya ketika saya melakukan pengamatan. Mungkin saja hanya jenis-jenis kecelakaan saja. Dan mungkin saja itu hanya mengurangi, tidak lantas kemudian menghindari. Nah, itu beberapa strategi teknik yang mungkin barangkali jarang kemudian kita peroleh. Dan mungkin ini karena ini sebuah keterampilan, kalau kita terbiasa menggunakan kalimat-kalimat klien, kita akan kesulitan dengan seperti ini. Tetapi kalau sudah terbiasa, kita akan sangat sulit untuk menyatakan sesuatu. Sehingga tulisan kita itu penuh dengan kehati-hatian. Itu sebenarnya pesan moral dari materi kita saat ini. Oke, dengan demikian terima kasih teman-teman. Kita sudah belajar tentang data dan klaim dan bagaimana kita bisa membuat sebuah kalimat atau pernyataan yang tidak bersifat klaim, yang tidak terkesan bersifat subjektif, tapi terkesan bersifat argumentatif, penuh dengan data dan sangat kuat nilai objektivitasnya. Nah, pada materi kita selanjutnya, kita akan bertemu pada materi kita selanjutnya tentang logika dalam tulisan akademik, dan ini termasuk memperkaya kembali strategi estetik yang sudah saya jelaskan dalam rangka memperkuat sebuah tulisan. Oke, kita kembali lagi kita sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.